tentang masalah arahnya kepada keikhlasan, ya, lihul ghafilin. Di mana suatu ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki, di mana laki-laki ini jarang sekali tidur. Jadi tidurnya cuma sedikit. Makanya Pak, di zaman Rasulullah para sahabat dan termasuk orang-orang setelahnya yang termasuk salafus soleh itu kebanyakan tidurnya sedikit, makannya sedikit. Jadi sebenarnya dengan kita itu bedanya cuma sedikit, ya. Jadi kalau orang-orang terdahulu, Nabi dan para sahabat, makan sedikit, tidur sedikit. Tapi kalau kita sekarang sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, ya. Jadi bedanya cuma sedikit. Di mana pada saat itu sahabat Nabi yang tidurnya sedikit tadi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang masalah fiman najatu ghadan. Jadi pertanyaan, ya Rasulullah, kira-kira apa yang bisa menyelamatkan kelak? Ini pertanyaan sahabat Rasulullah. Jadi apa yang kiranya bisa menyelamatkan kelak? Jadi yang dipikirkan selamat, Pak. Bagaimana caranya supaya bisa selamat? Kan banyak orang pingin selamat, tapi dia itu nggak mau tahu bagaimana caranya supaya selamat. Sehingga yang penting selamat. Karena selamat ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Makanya kemana-mana kita yang penting selamat. Cuman kadang-kadang yang dipikirkan cuma selamat dunia. Jadi masih banyak orang yang tidak memikirkan daripada selamat akhirat. Sehingga karena yang dipikirkan keselamatan dunia, dari kecil sampai muda sampai tua, yang dipikirkan bagaimana supaya dunia selamat. Buktinya apa? Mengejar urusan dunia. Sudah kaya masih bikin kaya lagi. Artinya apa? Supaya selamat. Bahkan kalau urusan selamat ini, Pak, ini kan banyak kan orang-orang tua ngasih anaknya itu nama selamat, terutama di Jawa lah, ya. Jadi nama-nama Jawa itu banyak yang arahnya supaya selamat. Jadi kasih nama selamat, dikasih nama Bejo, itu supaya selamat juga itu. Dikasih nama Rahayu, kadang-kadang kan, Lestari, itu supaya selamat. Dikasih nama Santoso, itu supaya selamat. Dan itu jadi orang-orang Jawa itu banyak ngasih nama anak-anaknya itu arahnya itu supaya selamat. Itu. Nah, makanya yang dimaksud sahabat tadi, jadi bukan selamat di dunia. Kenapa? Karena yang namanya selamat di dunia itu hanya relatif saja. Dan memang pada dasarnya di dunia ini kayaknya kagak ada yang orang selamat itu. Sebenarnya nggak ada. Coba bayangkan. Bagaimanapun sehatnya orang, Pak, suatu saat pernah sakit. Bagaimanapun hebatnya orang, suatu saat pernah celaka. Artinya apa? Artinya yang namanya di dunia ini nggak ada jaminan daripada selamat. Apalagi selamat dari kematian, nggak ada ceritanya itu. Ya, jadi bagaimanapun usahanya supaya selamat daripada kematian kagak bisa, Pak. Makanya kan kadang-kadang orang saking semangatnya, ya, umur sudah 90 tahun, sudah sakit komplikasi nggak karuan, itu masih ngejar supaya selamat, supaya kagak meninggal. Tapi ternyata usaha yang semacam itu kandas juga. Nah, makanya yang dimaksud oleh sahabat Rasulullah SAW, apa ya Rasul yang kira-kira bisa menyelamatkan kelak? Ini yang dimaksud adalah selamat di akhirat, bukan selamat di dunia. Ya, dunia kita perlu, Pak, selamat kita perlu, usaha kita perlu. Tapi yang namanya kehidupan dunia ini kan memang sudah ada garisnya masing-masing. Itu kehidupan dunia.
Jadi kehidupan dunia ini ya memang sudah ada skenarionya, Pak. Jadi sebelum kita diciptakan skenarionya sudah ada. Ya yang namanya skenario, Pak, misalnya gini kan, dalam film kan. Selainnya tokoh dalam film itu kan perjalanannya pun sudah diatur oleh skenarionya. Misalnya hari ini dia berjalan terus lurus ke depan, 10 langkah toleh kiri, 10 langkah toleh ke kanan, terus tiba-tiba ada sungai dia loncat. Itu kan sudah ada skenarionya semuanya. Setelah loncat tiba-tiba dia kejebur, atau bahkan jalan lagi tiba-tiba ditabrak becak. Itu kan semuanya skenario. Lah itulah kehidupan kita, sudah ada skenarionya, sudah ada perjalanannya, sudah ada. Dan yang namanya kecelakaan itu nggak pandang orang hebat atau nggak hebat, Pak. Suatu contoh, kadang-kadang yang kecelakaan kendaraan bukan nggak punya SIM, punya, Pak. Bukan nggak hebat dia, bahkan sudah sopir puluhan tahun. Naik motor kadang-kadang bisa merem, tapi kenapa masih celaka? Karena memang sudah jalannya seperti itu garisnya. Dan memang kalau seseorang mau celaka, ini terangkan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Jadi setiap manusia itu ada 2 malaikat yang menjaga. Di saat seseorang itu sudah sampai jatahnya celaka, maka 2 malaikat pergi. Sehingga apa? Sehingga orang yang mau celaka itu nggak sadar. Orang yang mau celaka itu diangkat kesadarannya. Pokoknya tahu-tahu langsung jebret, itu aja lah. Dan saat celaka itu nggak terasa orang. Terasanya kapan? Terasanya setelahnya. Karena orang yang mau celaka itu nggak sadar, itu diangkat kesadarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau sudah diangkat kesadarannya, ya yang namanya orang nggak sadar, Pak, ya begitulah. Tapi selagi kesadarannya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pakai motor siksak misalnya, kan ada kan siksak sampai apa itu berdiri atas motor, nggak celaka juga. Kenapa? Belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya pelan-pelan, Pak, nyungsep juga tuh. Nah, disinilah artinya bahwasanya kita sebagai manusia itu nggak ada apa-apanya. Kita nggak punya kekuatan, nggak ada daya dan upaya. Kita sombong, apa yang kita sombongkan? Makanya sahabat Rasulullah SAW bertanya, bagaimana caranya supaya selamat ya Rasul? Ini yang dimaksud selamat di akhirat. Apa jawab Rasul? Allah tukhadi Allah. Hendaklah kamu jangan menipu Allah. Ini jawab Rasul. Jadi apa yang bisa menyelamatkan ya Rasul? Jawab Rasul, hendaklah kamu jangan menipu Allah.